Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi. Kali ini seperti biasa, saya akan berbagi tentang soal SKB, yaitu soal SKB Pedagodik part 1 atau bagian 1 rekan-rekan buat Anda yang sudah lulus SKD. Dan kali ini kita tentu akan membahas khusus untuk pendidikan yang jurusan pedagodik atau yang membahas tentang materi pedagodik rekan-rekannya. Oke, di sini rekan-rekan, sebelum kita untuk lanjut atau buat rekan situs edukasi yang baru muncul menemukan channel kami, silahkan di-subscribe dulu agar kami terus bersemangat membuat soal-soal yang bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kita coba di sini bahas dulu tentang kisi-kisinya untuk CPS 2019 sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan tugas daripada BKN nomor 11 tahun 2019. Oke, kita coba lihat. Untuk Permenpan, ya, di sini memiliki tugas atau materi kisi-kisinya, ya. Jadi materi SKB fungsional disusun oleh jabatan pembina. Nah, kemudian materi SKB teknis bersesuaian. Itu teknisnya disesuaikan dengan kebutuhan formasi atau instansi yang kita lamar. Tergantung dari formasi instansi tersebut. Oke, kemudian yang ketiga, materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Nah, rekan-rekan, jadi masih banyak yang bingung. Ini hanya kisi-kisinya ya. Jadi kita tidak tahu nanti pada formasi yang kita lamar, apakah dia menggunakan wawancara tes SKB-nya, atau bahasa asing, atau fisik, atau psikotes. Ya. Tapi biasanya akan diumumkan 1 minggu sebelum Anda tes seleksi kompetensi bidang atau tes SKB-nya. Oke, pada poin 4 terus SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, nanti yang keguguran atau yang tidak naik itu diumumkan ya pada masing-masing instansi. Oke, lanjut ke BKN ya. Untuk BKN sesuai dengan SK nomor 11 tahun 2019 itu dia adalah tugasnya menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Nah, seperti yang tadi, kalau SKB-nya terkadang juga pakai sistem chat seperti yang kemarin ya pada tanggal 27 Februari kemarin 27 Januari 2019 2020 maksud kami itu menggunakan chat ya untuk SKD-nya. Sedangkan untuk SKB-nya bisa juga menggunakan sistem chat. Kemudian memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan. Selanjutnya mudah dipahami soalnya dan materi umum dan khusus. Nah, dalam SKB ya seleksi kompetensi bidang. Jadi materinya terkadang 2 ya. Jadi materinya kadang 2. Itu umum dan khusus. Yang khusus ini sesuai dengan jurusan Anda. Yang umum ini adalah bisa saja terkait dengan instansi yang kita lamar. Kalau misalkan kita ngelamarnya di SD, bisa juga tentang SD ya tentang formasi-formasi daerah tersebut atau hal-hal yang berkaitan tentang secara umum seperti itu rekan-rekan ya. Oke, kemudian next kita coba latihan soalnya ya. Nah, di sini sesuai dengan judulnya yaitu soal latihan SKB Pedagodik Pendidikan. Nah, buat Anda yang akan tes ya, ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi referensi buat kita semua. Oke, contoh nomor 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Yuk, jawabannya yang mana rekan-rekan? Oke, jawaban yang betul adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Next, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi. B. Budaya. C. Inspirasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Oke. Anda bisa pause videonya dan jawab duluan. Oke, kalau sudah jawab, jawabannya adalah D.
pengasuhan dan lingkungan. Next, lanjut ke soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 0-7 tahun, C. 7-11, 12 tahun, D. 11, 12 sampai 14, 15 tahun. Oke. Jawaban yang betul adalah C. 7-11 atau 12 tahun. Next. Soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, dalam kurung sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret, dalam kurung operasional formal. Oke. Jawabannya adalah B. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. Oke. Next, lanjut ke soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Oke. Jawaban yang betul adalah C. Emosional. Next, lanjut ke soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, serta mampu memposisikan dirinya di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan, A. Kecerdasan moral, B. Kecerdasan spiritual, C. Kecerdasan sosial emosional, D. Kecerdasan kognitif. Oke. Anda bisa pause videonya dan silahkan jawab pada kolom komentar. Oke, kalau sudah, jawabannya adalah C. Sosial emosional. Karena berkaitan dengan lingkungan. Karena berkaitan dengan teman-temannya. Ya, berkaitan dengan kesosialan. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasikan dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Oke, jawaban yang betul adalah A. Sosial emosional. Karena berkaitan dengan emosi, ya, tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kalau soalnya ada tidak mengendalikan diri, ya, hal-halnya, maka itu berhubungan dengan emosional. Kemudian ada kelompok di sini berarti ada sosialnya. Oke, sudah paham? Next,
Lanjut ke soal nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasak konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Oke, mana jawabannya? Yaps, jawaban yang betul adalah A. Penerapan pasca konvensional. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi kesadaran sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Oke, yang mana jawabannya? Yaps, jawaban yang betul adalah C. Pasca konvensional. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Oke, sampai sini aja soalnya rekan-rekan, sampai nomor 10 ya. Dan pada poin nomor 10 ini silahkan dijawab pada kolom komentar. Saya tidak jawab, saya menginginkan Anda menjawabnya dan nanti kita akan respon mana jawaban yang betul. Apakah A, B, C, atau D ya. Silahkan jawabannya adalah di kolom komentar. Kami tunggu kolom komentarnya dan buat rekan-rekan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk rekan-rekan CPNS lainnya. Serta buat Anda yang ingin mendapatkan soal SKB yang begitu banyak sudah kami siapkan, silakan ya. Silakan Anda download di link deskripsi di bawah, sudah kami siapkan sangat banyak sekali. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini daripada soal yang kami siapkan ya, soal SKB-nya. Ini di rekan-rekan ya. Ini Anda bisa dapatkan di link deskripsi di bawah, sangat gampang sekali. Jika Anda misalnya perkantoran ya, di sini ada SKB Kemenkumham, ada SKB Guru Olahraga, ada SKB PPKN Bahasa Inggris, BK juga ya, ada SKB Pemprov, ada perindustrian, guru fisika, kemudian guru agama, ada CPNS keuangan, semua. Insya Allah semua formasi atau semua guru, semua jurusan SKB-nya sudah ada. Dan ini gratis, ada download kami berikan terhadap Anda ya sebagai materi bahan untuk perang nanti pada seleksi kompetensi bidang. Silahkan ambil di link deskripsi di bawah. Oke, thank you, syukron ya semuanya. Semoga bermanfaat untuk informasi pada hari ini. Semoga Anda lulus dan terus berjuang dan terus semangat untuk sebagai pejuang keluarga serta pejuang NIP. Oke, jangan lupa subscribe-nya dan share video ini. Thank you, syukron. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.